warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Layla Ramadhani Solihah. Kalian boleh memanggil saya Riris. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada kalian mengenai penanggung jawab pendidikan dalam perspektif Islam serta dampak yang terjadi ketika penanggung jawab lalai akan tanggung jawabnya. Nah, teman-teman, simak baik-baik ya penjelasan singkat dari saya ini. Kalau perlu, siapkan buku tulis serta ballpoint. Barangkali ada hal-hal penting yang bisa kalian petik atau pelajari dari penjelasan singkat saya ini. Nah, teman-teman, saya menjelaskannya santai-santai saja ya. Yang penting mengena di hati kalian. Oke. Saya tampilkan di PPT saya ini ada 6 tanggung jawab pendidikan jika dilihat dari perspektif Islam. Saya akan jelaskan satu-satu ya. Nah, yang pertama ini ada tanggung jawab pendidikan iman atau tauhid. Sebenarnya tujuan pendidikan jika dilihat dari perspektif Islam itu apa sih? Nah, pasti ada beberapa dari sebagian kita bertanya-tanya tentang hal ini, bukan? Nah, tujuan pendidikan agama Islam dalam konsep tauhid menurut pemikiran Abdul Karim Amrullah adalah untuk menyiapkan manusia menjadi manusia yang beriman kepada Allah, bertakwa, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki tanggung jawab, serta berakhlak mulia. Syekh Ahmad Farid juga menguraikan bahwa pendidikan iman adalah upaya meningkatkan kualitas iman generasi muda Islam dan memupuk pohon iman yang ada di dalam hati mereka. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yakni seperti memperdalam pengetahuan tentang Allah SWT, sifat-sifatnya, rububiyahnya, dan ilahiyahnya. Kemudian merenungkan isi kandungan Al-Quran dan hadis Nabi itu seperti apa, serta mengenal secara dalam tentang Nabi Muhammad SAW seperti mempelajari sejarahnya, mukjizat-mukjizatnya, bukti kenabiannya, mengetahui kemuliaan nasabnya, akhlak dan penunjuknya yang merupakan sarana paling efektif untuk menambah iman. Nah, lalu yang kedua, bisa kita lihat di PPT saya ini, yakni ada tanggung jawab pendidikan akhlak. Teman-temanku, pembinaan akhlak adalah salah satu tujuan pendidikan Islam. Sebagaimana tujuan pendidikan Islam yang telah saya sebutkan tadi adalah untuk menciptakan manusia agar beriman dan bertakwa kepada Allah, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, untuk mencapai salah satu tujuan pendidikan Islam, maka nilai-nilai seperti moralitas atau akhlakul karimah harus ditanamkan dari kecil melalui pembudayaan dan pembiasaan dari lingkungan keluarga. Pendidikan akhlak memiliki relevansi yang signifikan untuk pendidikan agama. Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab pendidikan dalam hal fisik. Teman-teman, sejak zaman dahulu hingga sekarang ini di era modern ini, kesehatan, kekuatan, kebugaran, dan stamina selalu menjadi perhatian utama. Islam sendiri sangat perhatian dengan dunia pendidikan, kesehatan jasmani pada anak, karena sehat jasmani akan menentukan kesuksesan dan tahap-tahapan pada pendidikan lainnya. Nah, kemudian timbul nih pertanyaan, siapa yang akan bertanggung jawab dalam pendidikan fisik anak? Ketika menyangkut tanggung jawab, maka tidak ada jawaban lain selain kedua orang tua, yakni ayah dan ibu. Karena keduanya adalah pendidik awal dan utama. Nah, kemudian tanggung jawab selanjutnya seperti guru dan pendidik lainnya. Tujuannya untuk apa? Tentu saja tujuannya adalah agar anak-anak menjadi dewasa, memiliki tubuh yang sehat dan kuat, mempunyai gairah dan antusiasme. Nah, kemudian yang keempat ini di sini ada tanggung jawab pendidikan kalbu atau psikis. Maksud dari pendidikan akal atau disebut juga dengan pendidikan intelektual adalah pendidikan untuk membentuk pola pikir anak yang memiliki manfaat baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan zaman. Intelektual disebut juga dengan kecakapan atau ability yang mampu memahami, mengenal, menilai, menganalisis, dan memecahkan berbagai masalah dengan akal. Nasi Ulwan mengatakan bahwa tanggung jawab pendidikan terhadap pendidikan akal atau intelektual berpusat pada 3 permasalahan, yaitu
Satu, mengejar sebagai sebuah kewajiban, penyadaran berpikir, dan pemeliharaan intelektual. Kelima ini ada tanggung jawab pendidikan sosial. Pendidikan sosial yang dimaksud di sini adalah membuat anak-anak terbiasa sejak usia muda mempraktikkan etika dan adab sosial dengan baik, yang didasarkan pada spiritualitas baik dan berdasarkan ajaran Islam, untuk menanamkan rasa keimanan dan ketakwaan sehingga dalam bermasyarakat nanti dapat bisa menunjukkan dan menampilkan perilaku, akhlak dan etika yang baik seimbang dengan akal dan bijaksana dalam perbuatan serta bertindak. Perlakuan dan bimbingan orang tua sangat mempengaruhi terhadap perkembangan sosial anak, seperti mengenalkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat dan memberi contoh pada anak bagaimana norma-norma tersebut dapat diterapkan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir ini ada tanggung jawab pendidikan seksual. Perkembangan ilmu dan teknologi telah membuat dunia semakin mudah dijangkau. Segalanya serba transparan, mudah dan cepat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Informasi dan pengalaman seksual dapat diperoleh secara bebas, telanjang, tanpa filter. Nah, anak-anak sejak usia dini sudah terbiasa dengan teknologi, maka akan dengan mudah mereka mengakses situs-situs negatif seperti porno yang berbahaya bagi perkembangan jiwa dan spiritualnya. Nah, kemudian timbul nih pertanyaan, siapa yang akan bertanggung jawab memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak? Anak-anak adalah anugerah Allah kepada orang tua. Orang yang paling dekat dengan anak adalah orang tuanya. Seorang anak mendapatkan pelajaran dalam kehidupan ini untuk pertama kalinya dari orang tuanya. Sejak kecil anak-anak menghabiskan waktunya dengan orang tuanya. Orang tualah yang mengenal anak mereka. Jadi orang tualah yang paling mengetahui karakter anaknya. Maka pendidikan yang utama dan pertama adalah orang tuanya. Orang tualah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, termasuk juga dalam pendidikan seksual. Nah, baru selanjutnya pendidikan seksual juga diberikan melalui bimbingan-bimbingan yang diselenggarakan di sekolah. Ada juga program-program pendidikan seksual yang diselenggarakan di tempat-tempat ibadah. Pendidikan seksual tidak lepas dari pendidikan moral dan keimanan. Dengan pendidikan moral dan keimanan yang baik dari orang tua di rumah dilengkapi pembinaan-pembinaan yang diadakan di sekolah dan di tempat ibadah, diharapkan anak memiliki moral dan keimanan yang baik sehingga anak mampu menjaga dirinya dengan baik dan terhindar dari kasus-kasus pelecehan seksual. Kita masuki dampak kelalaian penanggung jawab. Menurut Van Hammel yang dikutip Andi Hamzah dalam buku yang sama, kelalaian terbagi menjadi dua jenis, yaitu kurang melihat ke depan yang perlu dan kurang hati-hati yang perlu. Nah, kasus pertama ini bisa terjadi karena kurangnya atau bahkan tidak ada bayangan yang akurat atau akibat yang akan terjadi pada selanjutnya yang dikarenakan acuh tak acuhnya guru terhadap pendidikan siswanya. Contohnya nih, gini misalnya, guru jarang membawa siswa ke dunia nyata anak, hanya menjelaskan dan menjabarkan teori-teori saja. Guru tersebut tahu bahwa metode pembelajaran yang dia berikan adalah efisien. Akan tetapi, guru tersebut tetap acuh tak acuh dan tetap masih menggunakan metode pembelajaran tersebut. Hal-hal seperti inilah yang akan mungkin berdampak pada minat belajar anak yang akan semakin hari semakin merosot, sehingga anak akan sulit atau bahkan menerima ilmu yang dipelajarinya. Nah, untuk kasus yang kedua, misalnya dia menarik pelatuk pistol karena mengira tidak ada apa-apa di dalamnya, padahal ada. Nah, contoh seperti ini tuh. Guru memarahi muridnya dikarenakan ingin agar muridnya cepat pintar. Akan tetapi perilaku seperti ini bisa berdampak pada mental dan psikolog murid, yang sehingga bisa membuat murid menjadi trauma atau tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Kelalaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dinilai berdasarkan jenis kelalaiannya. Suatu bentuk kelalaian yang membuat seseorang dapat mengantisipasi kejadian yang akan datang namun membiarkannya begitu saja, dan suatu bentuk kelalaian di mana pelakunya sama sekali tidak menyadari dampak yang akan terjadi kemudian hari. Oleh karena itu, tolak ukur kelalaian harus dinilai dari faktor-faktor yang telah dipenuhi untuk dipertimbangkan ketika menerapkan hukum terhadap guru yang bertindak lalai dalam tanggung jawabnya terhadap siswa yang berada di bawah pengawasannya.
Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai penanggung jawab pendidikan dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan saya atau perbuatan yang kurang mengenakan di hati kalian semua ketika saya menjelaskan materi tadi. Karena sejatinya saya adalah manusia biasa yang tidak akan luput dari salah dan dosa. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.